Halo para NPC. NPC. Gak apa-apa. Semoga kalian gak marah tuh gue katain NPC. Karena tentunya gue pengen merasa diri gue itu yang paling hebat. Iya, gue harus kayak begitu. Karena ketika gue memasang pola pikir kayak begitu, entah kenapa gue jadi, ya, kesugesti, gue jadi pinter beneran. Nah, ini ngomongin sugesti, topik gue kali ini gue akan membicarakan tentang konsep psikologi yang mengenai pendekatan sugesti. Apa namanya? The Batman Effect. Batman Effect ya, pahlawan super tau lah, tokoh yang ada di DC itu yang pernah lawan Superman dan dia bisa menang loh, bahkan nggak punya kekuatan super padahal kan. Oke, sebelum itu membahas Batman Effect, gue mau main bahas, gue gak sadar ya udah 10 episode. Gue gak nyangka gue bisa merasa cukup bisa, gue ternyata bisa membantu orang-orang terhadap ya pengalaman-pengalaman gue, terus pengetahuan gue mengenai kehidupan. Dan semoga itu bisa membantu kalian sih, walaupun viewersnya nggak banyak-banyak amat, bahkan belum pernah menyentuh angka 100. Tapi nggak apa-apa, ya itu hanyalah resiko. Dan ya gue juga pernah belajar, terkadang kita membagi suatu ilmu tuh nggak melulu itu positif, terkadang itu bisa membuat bumerang terhadap diri kita sendiri. Kenapa? Ini alasannya. Jadi, ketika kita mengajari seorang kan, orang itu tadinya benar-benar nol, polos, belum tahu apa-apa. Tapi ketika kita ajarin, kita berikan sebuah ilmu, orang itu tentu jadi bisa berilmu dong. Bahkan bisa lebih berilmu dari kita. Kadang kita mengajarkan A, tapi dia bisa menerima, mempersepsikan itu sebagai B. Dan persepsi B itu mungkin lebih bagus daripada kita. Dan itu tentunya dia bisa semakin sukses daripada kita loh. Dan itu menurut kalian itu bagus? Enggak juga. Tentunya kita dapat saingan baru, bahkan lebih powerful saingan kita. Yang tadinya dia murid kita dan dia menjadi jauh lebih bagus dibandingkan kita. Contohnya seperti ini analoginya. Sebelumnya kita punya senjata nih, kita punya 2 senjata, 2 pistol. Lalu kita melihat orang dan 1 pistol ini kita bagi terhadap orang tersebut. Tentunya kita masih sama-sama punya pistol dong. Nah, dan keduanya bisa aja tidak menutup kemungkinan dua-duanya bisa saling menembak. Ya gue bisa nembak dia bisa nembak gue. Dan kadang-kadang kita ngasih pistol ke dia bisa memodif pistol itu menjadi jauh lebih bagus. Bisa aja dong, karena kita cuma punya pistol tapi kita ya sekedar punya pistol tapi kita bisa memodifikasi pistol kita. Sama halnya dengan pengetahuan kita. Dia bisa memodifikasi pengetahuan itu menjadi lebih bagus dan dia bisa jauh lebih powerful daripada kita. Nah, kadang-kadang kita harus pelit ilmu ya suatu saat. Jangan semuanya kita bagi-bagi. Kita harus narsis tuh kan. Harus egois terkadang. Tapi gue nggak menuntut kalian buat pelit berbagi ilmu, itu nggak bagus juga, karena ya nggak boleh pelit-pelit banget. Terkadang kita harus melihat seseorang seperti ini orang baik, nah lalu kita bantulah gitu ya. Jadi jangan mulu kalian punya pola pikir jahat. Ngomong-ngomong balik lagi ya tentang Batman Effect. Batman Effect tentang sugesti. Apa tuh Batman Effect ini? Jadi Batman Effect ini sebuah konsep sugesti ketika sosok kita memerankan sosok lain. Simpelnya seperti itu. Jadi kita Batman karakternya kan. Oke, gue jelasin dulu tuh ada penelitian. Ada penelitian eksperimen dengan anak-anak antara 4 sampai 6 tahun. Nah, anak-anak ini dibagi 2. Ini nggak cuma 1 ya, anaknya banyak tentunya. Dibagi 2 masuk ke kelas A dan ke kelas B. Di kelas A, anak-anak ini disuruh mengerjakan suatu hal yang sulit, repetitif, dikasih misi seperti itu. Lalu di kelas yang B, anak-anak tersebut dikasih misi yang sama kelas A, tapi kelas B ini disuruh membayangkan menjadi sosok seperti Batman. Bahkan diberikan kostum Batman-nya tuh anak-anak kelas B. Nah, apa yang terjadi ketika anak kelas A guru-guru kembali ke kelas A, beberapa murid hanya bisa mengerjakan yang udah dikasih. Sisanya masih ada yang belum bisa mengerjakan karena bosan, karena tidak mampu mengerjakan karena terlalu sulit. Ya, seperti itulah. Dan ternyata tiba-tiba ke kelas B itu bisa ngerjain semua. Bahkan hampir sempurna pengerjaannya. Bagus, cepat, efisien. Nah, di situ diteliti karena di kelas B itu memberikan sugesti, memberikan sosok yang lain. Sosok Batman.
Tentunya dia mungkin kesugesti anak-anak ini memikirkan gue punya tanggung jawab. Gue ini sosok yang Batman. Batman nggak boleh males-malesan, Batman harus cerdas, Batman harus bisa menyelesaikan segala sesuatu, bahkan tidak mau kalah sama siapapun. Sama Sol nggak boleh kalah. Bahkan sama Superman kan nggak mau kalah tuh Batman. Masih ada selalu cara. Dia masih ada tujuan. Batman tuh punya visi, punya kepastian dalam hidupnya. Maka dari itu anak-anak tersebut bisa mengerjakan yang namanya misi-misi tugas yang cukup sulit diberikan dengan cukup sempurna. Beda dengan kelas A yang tidak diberikan apa-apa. Dia hanya dikasih soal dan ya disuruh kerjain begitu saja. Dan ini gue lupa kasih nama tersebut. Nah, ini penelitian ini dicetuskan oleh dokter ya yang bernama Russell E. White. Itu sebenarnya nggak peduli juga sih sama nama penemunya, yang penting kan konsepnya ini. Tapi kita harus berterima kasih terkadang sama penemunya karena kita bisa mendapatkan prinsip-prinsip baru dan pemikiran baru. Kalian bisa menyimpulkan nggak beberapa manfaat-manfaat dari Batman Effect ini? Kalau nggak bisa, mungkin kalian bisa, cuman gue bisa menyimpulkan kembali. Ada beberapa poin yang udah gue bikin mengenai konsep Batman Effect ini, akan kita deskripsikan melalui 6 poin. Jadi yang pertama, dengan kita menerapkan Batman Effect ini, kita jadi bisa memerankan sosok yang kuat, identitas peran yang kuat. Contohnya ketika kita sedang memerankan sosok Batman, kita jadi menjadi sosok yang lain. Tentunya sosok yang semakin positif dong. Dibandingkan kita merasa hidup kita tuh begitu-begitu aja, nggak punya kekuatan sama sekali. Kita tahu kita siapa. Kita cuma berada di orang-orang sekitar yang biasa-biasa aja. Tapi kita punya sugesti kalau kita ini seorang Batman, maka di situ kita akan mempunyai peran yang kuat, membuat karakter baru mungkin. Karakter Batman, bahkan orang bisa menyukai karakter Batman kok. Nah, jadi dia bisa menciptakan karakter yang kuat tuh di situ. Batman ini hanya konsep loh ya. Ini cuma nama Batman ini. You know what? Kita bisa menerapkan sosok-sosok yang lain, gak cuma Batman. Tergantung kalian sukanya karakter siapa. Mungkin terkadang kalian tuh, kalian gini, kalian pengen mencapai sesuatu tuh terkadang nggak kesampaian kan. Nah, ini tuh fungsinya buat kayak begitu. Buat kalian tuh ingin mencapai sesuatu dan ya bisa terus-terusan gitu, konsisten. Kalian bisa menggunakan penerapan Batman Effect ini. Gak harus Batman kok. Kalau misalnya nggak suka Batman, kalian suka Superman, ya kan pakai Superman aja. Tapi kan Superman kan punya kekuatan langsung. Coba kalau bisa tuh kalian peranin sosok-sosok yang bisa bekerja keras tuh. Ya cuma Batman ya. Kalau kalian mau Mobile Legends contohnya main fighter lah. Fighter biasanya yang bekerja keras tuh, lapu-lapu tuh. Dia harus peranin tuh. Kalau lu baca background-backgroundnya, lu bener-bener menerapkan diri itu sebagai sosok yang pengen lu peranin. Gak cuma pemikiran loh ya, habit semuanya. Mulai dari pakaian, cara ngomong, cara bicara, cara pemikiran, semuanya lu peranin. Jangan setengah-setengah, harus bener-bener diperanin. Contoh lagi kemarin tuh ada seseorang yang menggunakan Batman Effect ini untuk diet. Jadi dia itu menganggap dirinya itu sosok binaragawan yang dimana dia selalu olahraga setiap pagi dan dia terus-terusan di situ. Dan ketika dia malas, dia berpikir, dia melihat sosok ini tuh nggak pernah malas-malasan di pagi hari. Dia selalu olahraga terus-terusan, nggak pernah putus. Dia mikir kayak begitu, artinya dia melakukan olahraga di pagi-pagi hari. Dan dia tentunya vegetarian, dia jadi vegetarian karena kalau misalkan makan daging, gue nggak sesuai apa yang gue peranin dong. Gue nggak pengen, kan gue mau jadi dia. Sedangkan dia nggak pernah melakukan makan daging, gue harus makan sayur. Maka gue harus meniru kebiasaan sosok inspirasi gue yang gue tiru. Jadi seperti itu ya, jadi perannya harus kuat banget. Nggak cuma pemikiran ya, everything. Jadi kan tuh benar-benar harus lihat backgroundnya dulu, dia tuh ngapa-ngapain atas bawah kiri, kan bener di reset dulu sama kalian. Ketika udah kayak begitu, maka kalian bisa memerankan sosok yang itu dengan sempurna tuh. Nah itu, jadi bisa memperkuat identitas. Lalu yang kedua, bisa meningkatkan fokus dan konsentrasi. Tentunya ketika kita pengen meranin sesuatu, kita harus fokus dong. Kalau nggak fokus, kita lupa mau meranin siapa. Dan kita ingin mencapai sesuatu, tentunya biasanya kita nggak fokus, kita nggak konsentrasi, kita nggak disiplin. Tadi gue singgung kan. Kita harus disiplin, terus-terusan, repetitif. Setiap hari kita harus ingat tuh, kita lagi sedang menggunakan sosok yang siapa. Terkadang lupa. Tadi kemarinnya kita contoh menjadi let's say Arnold Schwarzenegger lah ya tau lah, binaragawan tuh, selalu olahraga berat-berat, makanan sehat. Kemarinnya doang, besoknya anjir kayaknya capek, lupa capek, jadi hilang fokus. Tapi ketika lu punya tuntutan yang tadi kan di awal kan peran yang kuat tuh, ketika udah punya peran kuat lu dituntut terus konsentrasi dan fokus. Lu harus ingat diri itu siapa.
Lu tuh Arnold Schwarzenegger, lu nggak boleh bermalas-malasan, lu harus jaga badan lu, harus benar-benar konsisten, lu harus memikir masa depan, lu harus banyak-banyak belajar apapun yang pengen lu mau. Bener-bener diulang-ulang terus repetitif sampai lu mendapatkan goals yang kalian mau seperti sosok yang lu pengen tiru tuh. Nah itu jadi kita bisa meningkatkan fokus kita dan konsentrasi kita. Dan kita belajar, kita kalian masih sekolah atau kuliah kan bisa memperhatikan guru-guru tersebut karena kita fokus kita tuh udah dilatih, konsen kita tuh dilatih ketika kita sedang memerankan seseorang. Ketika fokus dan konsen itu terlatih, kita membutuhkan situasi yang sedang membutuhkan fokus memperhatikan seseorang ya. Fokus kita udah terlatih, kita jadi semakin fokus dan penyerapan kita terhadap informasi akan baik tuh. Kalau kognitif kita akan semakin bagus, artinya kita mendapatkan banyak ilmu dengan efisien, dengan cepat, efektif, mudah beradaptasi. Jadi itu fokus dan konsentrasi menjadi lebih meningkat, peningkatan fokus dan konsentrasi. Lalu selanjutnya yang nomor 3 ada peningkatan motivasi. Tentunya dong ketika kita ingin menjadi sesuatu kan keinginan dong, ada motif tuh. Ada motif kita jadi pengen jadi A karena apa? Ada motivasi di situ. Terkadang motivasi kan nggak selamanya terus-terusan. Ketika kita udah fokus dan konsentrasi, motivasinya itu benar-benar terus-terusan. Biasanya kan dapat quotes nih. Ya sederhana aja, kalian scroll sosmed, TikTok, ada konten-konten quotes. Nanti lupa abis itu. Nggak permanen. Memang motivasi itu di awal tuh bener-bener berapi-api, tapi apinya tuh cepat padam ya kalau motivasi itu. Tapi ketika menggunakan sosok orang lain, kita tuh ada rasa tanggung jawab, ada rasa takut. Jadi nggak hanya motivasi, nggak ada keinginan, tapi ada tuntutan. Jadi udah capek nih, tadinya berapi-api udah mulai padam apinya, tapi tiba-tiba capek udah nggak kuat. Tapi ketika lu marahin sesuatu, lu ada rasa takut. Lu kalau nggak ngelakuin kayak begitu, lu bukan jadi dia. Paham kan? Lu nggak jadi dia. Maka dari itu lu harus benar-benar ngelakuin terus-terusan sesuai apa yang sosok yang lu peranin. Jadi motivasi lu bakal meningkat, dopamin lu bakal naik tuh, ntar hormonal biologis dalam diri lu. Jadi motivasi memang nggak perlu menurut gua. Disiplin yang perlu. Banyak yang ngomong kok disiplin it's lebih baik dibandingkan motivasi. Karena motivasi tuh sifatnya nggak awet. Periodenya tuh sebentar. Jadi yang paling penting itu disiplin. Ketika lu disiplin punya peran yang kuat, lu akan disiplin dan konsentrasi fokus ketika memperankan sosok yang lain, sosok inspirasi lu, sesuai tujuan hidup lu kan. Nah itu yang nomor 4 tuh. Lalu nomor 5 ada peningkatan imajinasi. Daya imajinasi, daya kreativitas kita tuh meningkat ketika kita memerankan sosok yang lain, sosok yang kalian pengen tiru karena pengen mencapai goal seperti dia. Kita membayangkan kan tentunya, membayangkan gue ini jadi Batman, gue ini jadi Arnold Schwarzenegger, gue ini jadi sosok yang pengen gue tiru, pengen mencapai goals yang sama dia. Terus dong otak imajinasi terus bermain di situ. Artinya apa? Ketika lu terus-terusan menggunakan imajinasi lu, kreativitas lu meningkat. Lu jadi bisa semakin inovatif, lu bisa semakin kreatif ya. Lu bisa mendapatkan penemuan-penemuan baru biasanya. Lu dapat informasi, lalu lu bisa membayangkan informasi ini bisa dipakai untuk apa. Nggak cuma itu aja, kan menurut gue belajar di sekolah atau bangku kuliah sekedar mendapatkan informasi. Tadi kan udah gue singgung di awal tuh, ketika kita memperoleh suatu informasi, ngasih senjata ke orang itu bisa memodifikasi senjata itu kan. Nah itu kemampuan imajinasinya dia itu bisa berinovasi. Apa yang bisa gue lakukan ketika gue memperoleh sesuatu. Jadi jangan sekedar memperoleh sesuatu. Kalau bisa, ketika kalian memperoleh sesuatunya ini jadiin sesuatu lagi. Kayak tadi sama halnya kita dikasih pistol tuh kan, kita mau di pistolnya mungkin amunisinya kita ganti jadi lebih tajam, lebih besar, atau kita tambah-tambahin sesuatu, kita rakit-rakit sendiri, nggak jadi hanya pistol, mungkin jadi pistol yang ada, kalian tahu nggak sih kayak ada stok senjata. Kalau di Resident Evil tuh ada Red 9 namanya senjatanya, dan itu ada stoknya tuh buat dada, jadi semakin akurat tuh. Artinya apa? Itu semakin baik buat kita, bagus banget. Oke, berinovasi, karena kita berimajinasi terus menjadi sosok yang lain. Dibandingkan kalian motivasi udah, nggak ngapa-ngapain, cuman kemarin doang, buat apa fungsinya? Ini kan jadi sosok yang lain itu bisa ada peran yang kuat. Lalu ya gue jelasin lagi lah, satu lagi dah. Tidak hanya, ini kan tadi kan penelitiannya hanya pada anak-anak kan. Uji cobanya cuma anak-anak. Tapi ini bisa diterapkan buat orang dewasa, loh, seriusan. Ya kalian orang dewasa tuh bisa menggunakan Batman Effect. Contohnya kalian pengen buka bisnis. Kalian menganggap aja Batman kan orang yang sukses dong tentunya. Kalian harus cari tahu tuh background Batman kayak gimana, kenapa bisa dia sukses dalam bisnisnya. Batman ini kenapa bisa jadi kaya. Ya kan harus riset cara dia seperti apa.
konsisten dia seperti apa, vision dia gimana, strateginya gimana, cara untuk membuka bisnis tersebut. Kalau misalkan kalian nggak tahu ilmu tersebut ya kalian buka bisnis nggak tahu mau ngapain. Jadi kalian lihat Batman itu ngapain? Melekat tiru Batman tersebut terhadap diri lu. Itu kemungkinan lu bisa menjadi Batman. Selain itu ya tadi udah gue sebutin di awal-awal, lu bisa berinovasi dengan bisnis lu, mungkin menjadi lebih unik dibandingkan pesaing-pesaing lu yang lain. Lalu itu lebih fokus. Banyak perusahaan-perusahaan lain, bisnis-bisnis orang lain itu yang nggak fokus. Mereka cuma buka bisnis awal-awal doang laku, habis itu kesononya nggak laku. Nah motivasinya di awal-awal doang. Semakin kesono nggak laku, dia langsung kena mental. Awal-awal laku tapi tiba-tiba kenapa jadi turun nih? Dia nggak bisa mempertahankan. Dia udah dapat, padahal udah dapat tipping point, udah dapat nih sukses nih. Harusnya jadi snowball dong, tapi dia nggak bisa mempertahankan. Dia udah mendapatkan kan lebih mudah dibandingkan mempertahankan. Dia nggak bisa mempertahankan, tapi ketika lu bisa menggunakan Batman effect ini, lu bisa mempertahankan kemungkinan. Karena lu jadi fokus dan konsentrasi. Jadi nggak, ya Batman malah pernah kena mental sih. Dia kan semua dilawan sama dia, Superman aja dilawan. Jadi lihat Superman, anjing gue kayaknya nggak mungkin bisa ngelawan dia. Tapi ketika Batman itu punya pemikiran inovasi, balik lagi ke imajinasi, dia tahu caranya, bagaimana caranya mengalahkan Batman tersebut. Kenapa? Karena punya strategi juga dia. Identitas yang kuat, dia punya karakter tersendiri. Ketika lu punya karakter yang kuat, orang melihat lu lebih berkarisma tentunya. Banyak sekali manfaat dari Batman Effect ini kalau kalian bisa menggunakan ini dengan baik loh ya. Tapi ya itu sih menurut gua manfaat dari Batman Effect ini. Gue juga sekarang sedang menggunakan Batman Effect. Kalian tahu gue jadi siapa? Banyak gue. Jadi Batman Effect ini nggak cuma satu loh kalau bisa. Kalian harus bisa. Ini karena gue sering berimajinasi dong. Dulunya gue cuma satu peran. Dulu gue cuma meranin Coki Pardede. agak aneh ya gue meranin Coki Pardede. Tapi di situasi tertentu gue berubah-berubah tuh sosoknya. Terkadang jadi Deddy Corbuzier, terkadang jadi Andrew Tate, terkadang jadi Thomas Shelby, terkadang ya banyak sih gue nyampe nggak bisa sebutin, tapi itu yang gue sebutin itu biasanya yang paling sering gue pakai itu personality-nya. Jadi nggak cuma satu loh ya. Ketika semakin banyak, semakin bagus, semakin banyak referensi kalian, semakin kuat, semakin banyak motivasi kalian berhamburan di sana. Harus konsentrasi. Kalian mungkin awal-awal anjir kayaknya susah sih jadi orang dia. Ya tapi kan orang kalau kalian inspirasi kayak begitu, kalian harus itu. Apaan? Apa? Sorry, ada bapak gua manggil, jadi gua kelar video ini ya. Jadi kalian harus menggunakan ya konsep itu. Bye bye.